Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini. Kali ini kita kedatangan sebuah komponen yang spesial banget karena ini adalah sebuah GPU terbaru dari kubu AMD. Yap, ini adalah AMD Radeon RX 7900 XT. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu gue ditawarkan nih untuk nyobain VGA card tersebut. Dan ternyata yang dikirimkan ke gue itu adalah VGA card RX 7900 XT versi reference coy. Ya bisa dibilang ini adalah versi original desainnya dari AMD atau ya bisa dibilang default lah. Jujur aja baru pertama kali nih gue megang GPU original design dari sebuah brand. Mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang tahu ya kalau reference version itu adalah versi yang sangat limit atau terbatas dari sebuah GPU. Dan bisa gue bilang di sini experience unboxingnya berasa spesial banget coy. Desain boxnya ini full black dan feelsnya ini misterius banget tapi tetap berasa premiumnya. Ya jelas ya, GPU belasan juta, masa packagingnya biasa aja. Rasa premiumnya ini berlanjut bahkan sampai saat kita membuka boxnya, karena mekanisme untuk membuka box tersebut seperti kita membuka kotak perhiasan. Dan setelah terbuka, di sini kita langsung disambut dengan greetings bertuliskan "Welcome to the Red Team, the next standard of high performance gaming". Tulisan-tulisan kayak gini yang bikin experience unboxingnya tuh berasa lebih luxury lagi coy. Nah, di dalamnya kita langsung dipertemukan nih dengan sang GPU RX 7900 XT. First impression ketika pertama kali memegang GPU ini berasa padat dan berat banget coy. Bobotnya sekitar 1,5 sampai dengan 1,6 kg. Tapi bagusnya dari segi ukuran dia tuh nggak gede-gede banget ya, nggak kayak RTX 4080 lah yang makan sampai lebih dari 3 slot. GPU ini cuma makan 2,5 sampai 3 slot aja coy. Walaupun memang untuk vendor-vendor lain gue nggak tahu ya, ada kemungkinan sih mereka akan membuat GPU ini dengan versi yang lebih besar lagi. Meskipun VGA card ini memiliki ukuran yang terbilang compact atau lebih kecil untuk sebuah GPU high-end terbaru, ternyata secara spesifikasi konsumsi daya listriknya masih sangat bersahabat dengan PLN. Doi ini memiliki TDP di 315 watt dengan minimum recommendation PSU di 750 watt. Tapi untuk konektor powernya, GPU ini ternyata masih menggunakan 2x8 pin power aja coy. Jadi buat kalian yang berminat untuk upgrade PC ke GPU ini, kalian tetap bisa menggunakan power supply lama kalian selama PSU tersebut memenuhi minimum requirement dari RX 7900 XT. Dan gue sendiri juga bersyukur banget ya akan hal itu, soalnya gue jadi tetap bisa mencoba GPU ini tanpa harus bingung dengan power supply yang gue punya di studio. Karena jujur aja untuk power supply yang jenis baru tuh gue masih belum punya coy. RX 7900 XT ini memiliki 4 buah display konektor yang terdiri dari 1 buah HDMI 2.1, 2 buah display port 2.1, dan 1 buah USB Type-C untuk display bandwidth yang lebih gede. Secara overall, desain dari RX 7900 XT reference version ini buat gue keren banget coy. Terlihat minimalis tapi tetap berasa premium dan ukurannya juga masih tergolong compact. Jadi kayaknya nggak bakal nyusahin dan bikin kita bingung untuk milih casing saat kita ingin merakit PC menggunakan GPU ini. Tapi untuk mempersingkat waktu pembuatan video, di sini gue nggak masukin PC-nya ke dalam casing ya coy. Lalu dari segi spesifikasinya sendiri, GPU ini menggunakan arsitektur terbaru dari AMD yaitu RDNA 3 dengan teknologi chiplet yang biasanya ada di prosesor AMD Ryzen sebelumnya. Biar nggak pusing-pusing dengerin detailnya, intinya teknologi ini memungkinkan AMD untuk membuat GPU yang lebih kenceng dan lebih murah tanpa harus menggunakan RAM GDDR6X yang terkenal lebih mahal tentunya. RX 7900 XT memiliki stream prosesor di 5376 unit, 84 compute unit, 84 ray accelerator dengan boost clock di 2400 MHz. Menggunakan RAM sebesar 20GB GDDR6 yang memiliki kecepatan di 20 GB per second dengan Infinity Cache di 80 MB. Oke, sebelum kita lihat hasil pengujiannya, gue jabarkan dulu ya komponen-komponen lain yang gue gunakan untuk pengujian ini. Pertama-tama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan CPU yang sebenarnya dipinjamkan juga oleh AMD untuk pengujian ini, yaitu AMD Ryzen 7 5800 X3D. CPU ini memang bukan yang paling baru, tapi performance gamingnya udah nggak perlu ditanyain lagi menurut gue coy. Karena prosesor ini memiliki teknologi 3D V-Cache yang memungkinkan kita untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi saat bermain game. Lalu untuk coolernya, di sini kita pakai stok cooling bawaan AMD Ryzen 5 5600X yang ada di studio. Karena di sini gue juga baru ngeh cuy kalau ternyata gue tuh nggak punya CPU cooler yang nganggur yang support AM4. Untuk motherboard di sini gue gunakan motherboard dari brand ASRock yaitu ASRock X570 Taichi.
Untuk RAM-nya sendiri, di sini gue gunakan RAM dari brand V-Color, yaitu V-Color Prism Pro 2x8GB dengan speed 3600 MHz. Next, untuk storage-nya di sini gue pakai SSD NVMe Gen 3 dari Team Group, yaitu Team MP34 dengan kapasitas 512GB. Untuk power supply-nya, di sini gue pakai PSU dari FSP, yaitu FSP Hydro M Pro 800W semi modular dengan sertifikasi 80+ bronze. Oke, itu aja sih komponen yang gue gunakan. Tapi sebelum kita masuk ke pengujiannya, gue mau minta maaf dulu nih kalau dalam pengujian ini gue hanya menggunakan resolusi 1080p karena keterbatasan monitor yang gue punya. Dan seperti biasa, pengujiannya itu dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius, coy. Pertama-tama untuk 3D Mark Time Spy, bisa dilihat di sini hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 9.493 poin dan GPU RX 7900 XT mendapatkan skor sebesar 25.855 poin. Wow, so far ini sih adalah skor tertinggi dari sebuah GPU yang pernah gue coba, coy. Dan untuk suhu saat pengujian ini berlangsung ternyata masih adem banget untuk performance sekencang ini. RX 7900 XT melewati benchmark 3D Mark dengan suhu maksimum di 69 derajat Celcius aja, dengan catatan tanpa menggunakan casing ya. Lalu untuk suhu tertinggi yang dicapai oleh Ryzen 7 5800X 3D berada di 63 derajat Celcius. Berikutnya untuk 3D Mark Firestrike, PC ini mendapatkan grafik skor sebesar 66.838 poin, dengan fisik skor sebesar 22.738 poin. Di sini sebenarnya gue ada coba render BMW juga ya menggunakan Blender, tapi entah kenapa nggak bisa rendering menggunakan GPU-nya. Sepertinya sih harus menunggu ya next update drivernya. Oke, berikutnya untuk pengujian gaming yang pertama seperti biasa kita coba dulu pada game Valorant. Menggunakan preset tertinggi yang dapat diberikan di resolusi 1080p, PC ini tentu menghasilkan FPS yang tumpah-tumpah. Ya pokoknya aman banget lah kalau kalian mau pakai monitor 360Hz sekalipun. Berikutnya untuk Game PES 2021, di sini kita juga mainkan game tersebut dengan preset high di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 360 FPS dan akan sedikit drop ke 340-an saat replaynya. Next, kita ada Horizon Zero Dawn. Seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset Ultra Quality di resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mampu mendapatkan average FPS di 182 FPS dengan skor benchmark di 32.654 poin. Untuk Red Dead Redemption 2, kita juga jalankan benchmarknya dengan preset mentok di Ultra. Tentunya dengan resolusi 1080p ya, hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 225 FPS. Lalu berikutnya untuk Forza Horizon 5, di sini kita setting presetnya di Extreme pada resolusi 1080p. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan average FPS di 121 FPS, coy. Terakhir seperti biasa ada game Cyberpunk 2077. Di sini kita coba jalankan game tersebut di resolusi 1080p dengan preset Ultra dulu tanpa mengaktifkan ray tracing. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS sekitar 150-an FPS. Lalu jika kita nyalakan ray tracingnya pada preset Ultra, FPS rata-ratanya akan drop ke 89 FPS. Secara overall, performance-nya cukup memuaskan untuk RX 7900 XT ini. Ya, seperti yang udah gue sebutkan di awal, memang kalau berniat membeli GPU high-end seperti ini harus siap dengan konsumsi daya listrik yang cukup besar. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, saat gue coba bermain Cyberpunk, PC ini mengonsumsi daya sampai dengan 400 watt, coy. Tapi kayaknya kalau kalian udah mampu membeli GPU dengan harga belasan juta seperti ini, harusnya sih udah nggak mikirin tagihan listrik lagi ya. Oke, kalian tadi udah lihat penampakan dan performance salah satu GPU terbaru dari AMD. Gimana nih menurut kalian, worth it atau enggak GPU yang satu ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau gue sih disuruh beli GPU seperti ini, ya kayaknya sih bisa tidur di luar rumah ya. Oke cuy, kayaknya segitu aja dulu video kita kali ini yang membahas GPU RX 7900 XT. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan gambaran ke kalian seperti apa sih experience menggunakan dan experience unboxing dari GPU high-end. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye.